Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak yang mewakili Ibu Wali Kota dari Pemda Kota ya Pak, yang kami hormati Bapak Ketua dan pengurus Masjid Al-Awwal yang kami hormati, bapak-bapak, tokoh agama, para ustadz, tokoh masyarakat yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan alat apapun, media apapun, sarana apapun, dipastikan kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kendati di satu sisi kita akui juga, seiring bertambahnya usia itu nambah pengurang. Nambah pengurang, bergantung dari mana ngukurnya Pak. Kalau kita ukur dari tanggal lahir 2022 umur kita 50, 2023 umurnya jadi 51, nambah pengurang tuh Pak, nambah. Tapi kalau diukur dari kuburan itu nambah pengurang tuh. Kalau misalnya umur kita 60, dijatah Allah 60, 2022 51 tinggal 9, sekarang 52 tinggal 8, berarti kurang apa nambah? Ya terserah lah Bu ya, kita ribut soal itu nambah kurang. Yang jelas, seiring bertambahnya usia, satu persatu nikmat itu Allah ambil lagi. Ini sunnatullah, dan kita tidak bisa mengelak dari ketentuan sunnatullah ini. Coba Pak bandingkan foto Bapak dengan umur 17 dulu, ganteng mana Pak? Ya ganteng sekarang lah ya, minimal sudah laku lah ya Pak. Itu faktanya. Waktu kita muda apapun bisa kita lakukan, sekarang serba terbatas. Kenapa? Satu persatu nikmat itu akan Allah tarik lagi. Tapi kendati demikian Bapak saudara sekalian, kalau kita akan lebih jauh lagi, berapapun nikmat yang Allah ambil, berapapun, masih jauh lebih banyak nikmat yang Allah sisakan untuk kita. Cuma terkadang manusia begitu Pak, dia memikirkan yang hilang, tidak memikirkan yang tersisa. Contoh Pak, Bapak ke bank ngambil uang 1 juta Pak. Sampai di rumah dihitung hilang 50.000. Yang dipikirin yang mana Pak? Ini pikirin yang mana? Itulah kita ini, ngelamun mikirin yang hilang. Kemana 50.000 itu? Panjang Pak mikirnya itu.
Ya, apalagi yang hatinya kotor lagi. Siapa yang nemuin itu sakit perut, ya Allah panjang tuh urusan. Sampai kita lupa mensyukuri yang 950-nya. Hanya karena Allah ambil 50.000. Itulah manusia, Pak. Ya, kita parkir motor di pasar itu, Pak. Hilang tutup pentil Pak, yang hilang tutup pentil. Marah-marah sama tukang parkir, kamu ini kerja nggak becus, mau duitnya aja, cuma hilang tutup pentil. Lupa bersyukur kalau motornya masih ada. Nah, gitulah manusia, Pak. Jadi Bapak saudara sekalian, berapapun nikmat yang Allah ambil, tidak usah kita fikirkan yang sudah Allah ambil, syukuri saja nikmat yang masih Allah sisakan. Baik. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan atas izin Allah juga termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kedengeran Bu? Kedengeran? Udah dapat snack belum? Udah dimakan belum? Biasanya ibu-ibu tuh aman, Pak. Kalau bapak-bapak ini saya yakin nyampah lah nanti, Pak. Kalau ibu-ibu tuh aman, karena dimasukin tas biasanya itu. Lumayan untuk suaminya sarapan besok pagi. Ya Allah, panjang benar mikirnya ibu itu, Pak. Kalau biasanya mesti beli gorengan, enggak gitu kan Bu ya. Lumayan Bu ya. Bu, apa guna syafaat? Hah? Apa guna syafaat? Pertolongan. Apa bentuk pertolongannya? Ya gitulah Pak, nanya-nanya jawab aja susah amat. Ya Pak, betul pertolongan. Apa bentuk pertolongan? Begini Bapak, saya ilustrasikan. Kalau kita masuk surga atas rahmat Allah, masuk surga. Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Yakin? Hebat. Orang yang yakin masuk surga itu Pak, bila perlu masuk rekor murid. Kenapa? Mengalahkan para nabi. Hebat Pak, yakin masuk surga. Itu ada orang sekarang ini ngaji kayak sudah ngapling surga. Enak bener ya Pak. Kayak udah punya kamar nomor berapa surganya itu. Coba Pak ilustrasi sedikit. Ketika umat ini menghadap Nabi Adam alaihissalam, diriwayatkan begitu Pak. Nabi Adam, beri kami syafaat. Saya tidak bisa, kata Nabi Adam. Jangankan memberikan syafaat, saya saja masih khawatir dengan nasibku di akhirat. Kenapa? Saya pernah melakukan kesalahan yang bikin saya malu di hadapan Allah. Apa Pak salah Nabi Adam? Memakan apa buah khuldi itu? Ya gitulah. Gak usah diterusin Pak ya. Kita waktu kecil itu Pak dikasih ustaz kita buah khuldi itu kalau Adam katanya gak sampai ditelan, nyangkut di leher jadi jakun. Tafsir mana pula ini? Ya Pak ya. Ada lagi lebih gak enak lagi dengarnya. Siti Hawa. Siti Hawa itu sampai ditelan, cuma gak nyampe perutnya. Kan kacau lagi itu. Dari mana ini kayak? Tapi ya iya aja juga kita dulu kecil dulu Pak ya. Nabi Adam khawatir. Kenapa? Dia pernah melakukan kesalahan yang bikin dia malu di hadapan Allah. Khawatir nasibnya di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Saya pun masih khawatir. Kenapa? Saya pernah melakukan kesalahan yang bikin saya malu di hadapan Allah. Apa Pak salah Ibrahim? Dia pernah melakukan 2 kali kebohongan walaupun dengan alasan yang benar. Apa salah bohong pertama? Ketika dia menghancurkan berhala, Pak. Ditanya masyarakat, Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala itu? Ya tanya aja sama yang gede itu. Coba kalau dia ngaku, saya mau apa lo? Mati dia Pak. Ya Pak. Tentang istrinya, tidak disuruh istrinya. Saudara perempuanku yang nggak salah juga. Saudara seakidah. Dengan 2 kali bohong walaupun dengan alasan yang benar, Ibrahim masih khawatir nasibnya. Lah kita berapa kali bohong? Pernah ngitung? Enggak. Atau kan saking banyaknya nggak hitung lagi. Masih yakin masuk surga? Nabi Musa pernah membunuh anak kecil bersama Nabi Khidir. Pun demikian. Bahkan Umar bin Khattab
Keluar kaulnya, statementnya. Apa kata Umar bin Khattab? Kalaupun seluruh isi bumi masuk surga, ya Pak, seluruh isi bumi masuk surga, Umar itu termasuk orang yang radhiyallahu an. Tapi bicara surga, kalaupun seluruh isi bumi masuk surga, satu yang enggak masuk surga, saya masih takut, kata Umar. Jangan-jangan yang satu itu saya, kata Umar. Masih yakin, Pak? Loh, kok jadi ragu? Yakin, Bu, masuk surga? Masih yakin? Hebat. Ya, Pak, ya? Tentang surga. Kan hadis Rasulullah juga, Pak. Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau menjauhkannya dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah. Termasuk saya, kata Rasulullah. Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Lagi-lagi Pak bicara surga. Maka kalau ada orang sekarang yakin tuh, wow. Misal ibu ilustrasi begini, syafaat. Saya analogikan dulu Pak, Bu. Kalau ibu ke rumah sakit bawa kartu BPJS kelas berapa, Bu? Kelas 3. Itu pun agak ketus-ketus ngelayaninya Pak ya. BPJS ya, yuk gitu Pak caranya. Dan sakit sekarang Pak dijatah, sembuh nggak sembuh 3 hari pulang. Kalau mau masuri daftar lagi, kan kurang kerjaan itu Pak namanya. Ya Bu ya, ibu ke rumah sakit bawa kartu BPJS kelas 3, tapi ibu dapat rekomendasi dari Pak Gubernur. Saudara Direktur Rumah Sakit, pasien bernama ini adalah saudara saya, tolong diurus. Kelas berapa Bu? Kelas B. Kenapa? Dapat rekomendasi dari Pak. Itulah gambaran pertolongan dalam bentuk syafaat itu. Misal Bapak, atas rahmat Allah kita masuk surga, menghadap malaikat Ridwan. Malaikat nyak kowo soga ya. Ya Ridwan itu Lampung itu. Yang mana ada Jawa Ridwan aja tuh Joko gitu tuh Prabowo coba ya. Kalau Sulaiman Deres itu Lampung biasanya itu. Menghadap malaikat Ridwan. Iya ini, tapi kamu surganya kelas berapa kira-kira? Ya kelas bawah lah. Ya Pak ya. Tapi malaikat, saya mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini kartu syafaatnya. Ya Pak ya. 2 keuntungan Pak. Yang pertama, proses masuk surga dipercepat. Yang kedua, atas izin Allah, kelas surganya dinaikkan oleh Allah. Kalau kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau masuk surga. Tapi yakin Pak, kalau ketika kita wafat nanti tersisa la ilaha illallah di dada kita, bersih dari kesirikan, bersih dari sifat-sifat buruk lainnya, insya Allah akhirnya kita masuk surga juga. Walaupun ada yang mampir dulu mampir di, nah kalau mampir ini yakin apa feeling ini? Muka-muka begini ini mampir nggak ini? Ya kayaknya sih, kayaknya. Ya benar-benar enggak lah Pak. Kenapa mampir? Ada dosa yang belum sempat terampuni, ada salah yang belum sempat termaafkan, nebusnya di neraka. Itu Pak. Kita menghadap malaikat Malik, ini daftar dosamu, neraka. Tapi kita mendapatkan syafaat Rasulullah, Bapak saudara sekalian. 2 keuntungan juga Pak. Pertama, bentuk siksaan di neraka diperingan. Yang kedua, dapat remisi, pengurangan jatah di neraka. Kalau kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mudah mendapatkan syafaat, rajin-rajinlah bersolawat. Dan solawat yang paling mudah, kalau disebut nama Muhammad, sambut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pastikan Pak ya, Muhammad yang kita ceritakan itu Rasulullah, bukan Muhammad yang lain. Sama siapa berangkat tadi Pak? Waduh, motor dibawa anak, terpaksa ngojek. Sama siapa ngojeknya? Sama Kak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Pak itu. Pastikan yang kita ceritakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara sekalian, malam ini kita mengenang peristiwa besar Pak, yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Isra wal
Mi'raj. Bapak saudara sekalian, ada pertanyaan besarnya. Mengapa Allah mengisra mi'rajkan Rasul? Saya nggak akan bicara cerita sejarahnya. Ya kan? Kenapa Allah mengisra mi'rajkan Rasul? Dan mesti bertemu langsung di Sidratul Muntaha. Toh selama ini wahyu lewat malaikat Jibril. Ada apa-apa utus malaikat, ada apa-apa utus. Ini mesti menghadap langsung ke Sidratul Muntaha. Ada apa? Kira-kira begitu, Pak. Ya. Dan tidak boleh berwakil, tidak boleh bawa pengawal, sendiri menghadap langsung kepada Allah. Toh selama ini ada masalah utus Jibril, ada wahyu lewat Jibril, seperti itu. Ini mesti menghadap langsung ke Sidratul Muntaha. Ada apa? Bapak saudara sekalian, bagi Rasulullah, Pak, Isra wal Mi'raj itu, yang pertama, ini merupakan salah satu mukjizat. Ya, Pak. Mukjizat. Ya. Kalau ulama memberikan tingkatan mukjizat, Pak. Mukjizat terbesar Rasulullah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat terbesar. Pedoman hidup kita, insya Allah menyelamatkan umat di dunia wal akhirah, Quran. Maka mukjizat terbesar Rasul itu adalah Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, kalau memang diberi tingkatan mukjizat itu, yang kedua adalah Isra wal Mi'raj. Itu, Pak. Ya, hati-hati Bapak saudara sekalian. Yang namanya mukjizat itu kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk meneguhkan kerasulan mereka, memperkuat kerasulan mereka. Karena begini, Pak, orang-orang Arab dulu, mereka sering, Muhammad, kira-kira bahasa bebasnya, kalau betul kamu nabi, apa lebihnya? Kenapa, Bapak? Kami pernah dengar Nabi Ibrahim dulu tidak mempan dibakar, Nabi Musa dengan tongkatnya, lah Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya. Mereka punya mukjizat. Lah kamu apa kelebihannya? Sering ditantang seperti itu, kan itu. Allah menurunkan mukjizat itu untuk memperteguh, memperkuat, mempertegas misi kerasulan. Itu, Pak. Cuma hati-hati, Bapak. Mukjizat itu hanya untuk nabi dan rasul, Pak, tidak untuk manusia biasa. Yang kedua, mukjizat itu bukan karena amalan tertentu, bukan karena doa tertentu, bukan karena permintaan, bukan. Itu murni kehendak Allah. Ya, Pak. Yang ketiga, mukjizat tidak bisa diulang-ulang. Misalnya Musa hari ini izin Allah membelah laut, laut terbelah, Fir'aun di tengah terjepit. Besok-besok Musa penasaran, apa nasib Fir'aun ya? Kira-kira ya. Yuk kita lihat yuk nasib belah lagi. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Sifat mukjizat nggak bisa diulang-ulang. Lah sekarang ini, maaf Bapak, kata-kata mukjizat ditabur entah untuk apa itu. Ada orang sakit parah, gimana dok? Suami saya sakit parah. Ibu, kita tinggal nunggu mukjizat. Apalagi? Iya, Pak. Ada anaknya tes, kayaknya si susah lulus. Tiba-tiba lulus. Anak saya dapat mukjizat. Mukjizat apa? Ya, Pak ya? Ada orang tabrak mobil jeleger mental 10 meter. Tidak apa-apa, dapat mukjizat. Nah, stres pula satu. Kenapa? Istilah bahkan mukjizat pas jadi judul sinetron. Mukjizat ilahi, lunjak lagi. Kenapa? Nak memahami. Lah kalaupun Allah berikan kelebihan pada manusia biasa, disebut istilah karomah, tapi sifatnya sama, Pak. Tidak bisa diulang-ulang, bukan karena amalan tertentu, bukan karena permintaan, tapi memang betul-betul murni kehendak Allah. Seperti Umar bin Khattab bisa memerintah perang, menyeru perang dari jarak ratusan kilometer, dia berdakwah di atas mimbarnya, terdengar pasukan di sana. Itu karomah, menyemangati pasukan di medan tempur. Jaraknya ratusan kilo, kedengeran. Itu karomahnya Umar. Tapi saat itu bisa dilakukan, tidak bisa lagi diulang-ulang. Ya, Pak ya. Nah sekarang ini, Pak, maaf Bapak ya,
Ada cerita ustaz bisa jalan di atas air. Ya Pak ya. Ada lagi bisa. Apalagi di TV itu Pak ya. Muncul pakai sorban. Sorbannya ini Pak. Terus bisa 10 meter itu. Kalau berantem sama jin itu. Tasbihnya meledak kayak bom. Ya Pak ya. Ngajak tempur di atas awan. Nah, di bumi lagi, di atas laut, wow gitu. Dan banyak orang itu ya, kalau sudah jadi kiai, kayak gitu rupanya. Anak saya sampai bergurau waktu kecil dulu, Abi kan ustaz, kok nggak bisa terbang? Kan ngunjak tuh, karena nonton kayak gitu itu terjadi gitu. Apa itu karomah? Tunggu dulu Pak. Kenapa? Kalau karomah sifatnya dengan mukjizat, bukan karena amal tertentu, bukan karena zikir tertentu, bukan karena permintaan, murni kehendak Allah, dan itu kondisional, anak insidentil. Ya Pak, saya pernah Pak waktu kuliah dulu diajak temen, yuk kita ngamalkan ayat kursi semalam 1000 kali, capek dong gitu. Untuk apa sih bilang? Biar kamar yang gelap jadi terang. Oh, saya bilang saya nggak perlu baca ayat kursi, cetek terang kamar saya. Susah aman nerangin kamar pakai ayat kursi. Ya Pak ya. Ada lagi amalan tertentu biar mobil itu berhenti sendiri. Nah kita mudah, apalagi angkot gini berhenti dia. Modal 500 rupiah berhenti dia. Ada aneh-aneh Pak, zikir tertentu, amalan tertentu untuk mendapat, dan itu disebut karomah. Tunggu dulu Pak, tidak begitu konsepnya. Ini Bapak saksikan, Isra Mi'raj salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak, bagi Rasul, sejarah mencatat tahun itu dengan istilah Amul Huzni, tahun kedukaan bagi Rasul, tahun kesedihan. Ya Pak. Kenapa? Dua pilar perjuangan Rasulullah wafat di tahun yang sama. Ya Pak. Dua pilar, kita bisa bayangkan kalau analogi disebut pilar. Bangunan, pilarnya rubuh, selesai Pak bangunan itu. Kira-kira seperti itulah. Kalau dua tiang ini rubuh semua itu. Dua pilar perjuangan Rasulullah wafat. Siapa mereka? Pertama Abu Thalib. Kalau kita bicara status Pak, Abu Thalib itu na'udzubillah Pak, kafir. Sampai wafatnya kafir. Tapi mengapa Rasulullah begitu terpukul, begitu sedih, berduka ditinggal Abu Thalib? Ya Pak. Abu Thalib itu Pak, orang yang memberikan jaminan keamanan dakwah Rasul. Kalau orang mengkaji lebih jauh Pak, lebih dalam, Abu Thalib adalah pilar politiknya Rasulullah. Pilar politik yang memberikan jaminan keamanan dakwah Rasulullah. Apa Pak? Tradisi Arab, kalau seseorang dalam perlindungan seorang tokoh, maka siapapun yang mengganggu orang itu akan berhadapan dengan tokoh yang memberikan perlindungan. Dan Muhammad dalam perlindungan Abu Thalib. Ya Pak. Maka siapapun yang mengganggu Rasulullah berhadapan dengan Abu Thalib. Maka tenang Rasulullah, aman. Dakwah, telepon, paman diganggu nih. Oh, awas loh. Kira-kira begitu Pak. Di jalan ketemu, tuh paman ada enggak? Utus, selesai. Kenapa? Tenang Rasul. Kenapa? Ada orang yang memberikan jaminan keamanan dakwahnya. Penduduk Mekah tidak akan berani mengganggu Rasulullah sepanjang ada Abu Thalib. Itu Pak. Ya paling kalau mereka nggak senang dengan dakwahnya Rasulullah, nggak berani langsung ke Rasulullahnya. Abu Thalib, omongin ponakanmu itu. Kalau dakwah nggak usah nyindir-nyindir, yang lurus-lurus aja lah. Nggak usah ente jadi radikal pula. Gitu, kira-kira begitu Pak. Nggak berani langsung. Kenapa? Ada jaminan dari Abu Thalib. Maka Abu Thalib merupakan pilar politik perjuangan Rasul yang memberikan jaminan keamanan dakwahnya. Itu Pak. Satu. Yang kedua, pilar kedua, siapa dia? Istri tercinta beliau. Siapa Bu? Hah?
Maimunah. Kok jadi Maimunah sih? Siapa bu? Khadijah kok Maimunah? Bu, ibu, berapa selisih umur Rasul sama Khadijah? Selisihnya. Waktu menikah Rasul umur 25, Khadijah 40. Selisihnya berapa? 15. Peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasul berumur 51, berarti Khadijah berumur berapa? Matematikanya dulu ya. Soal kayak gitu aja susah. Ini soal cerita ibu, ya kan? Rasul menikah dengan Khadijah, Rasulnya umur 25, Khadijahnya umur 40, berarti selisihnya 15. Lah kalau Rasul umur 51, Khadijahnya umur, malah anaknya yang bisa tuh. Berapa nak? 66, pinter. Berapa bu? Niru anaknya. Ya. Sekarang saya tanya Pak, maaf. Perempuan umur 66 kayak mana modelnya? Ya? Perempuan umur 66 kayak mana modelnya? Coba berdiri yang 66. Ya Pak ya. Maaf, saya bukan menjelek, bukan. Udah tua. Dan nenek-nenek. Maaf Bapak, kalau hanya mencari pengganti istri untuk seorang suami, mudah bagi Rasul. Jari nunjuk di mana berhenti dapat. Tidak ada wanita Mekah yang gak ingin dan tidak mau jadi istri Rasul. Kalau hanya mencari pengganti istri untuk seorang suami, sudah. Apalagi menjadi perempuan atau seorang laki-laki, lebih mudah lagi. Tapi mengapa Rasulullah begitu berduka, terpukul ditinggal Khadijah, si nenek tua itu? Maaf Bapak Ibu. Kalau sebagai istri, maaf Bapak, umur 66 bisa apa lagi? Udah selesai. Ya Pak ya. Tapi mengapa Rasulullah begitu terpukul ditinggal Khadijah? Ya Pak. Yang pertama Bapak, Khadijah itu merupakan pilar ekonomi Rasul. Kalau dikaji jauh, dia adalah pilar ekonominya. Kenapa? Khadijah merupakan donatur tetap perjuangan Rasulullah. Dan Bapak, sebelum menikah dengan Rasul, Khadijah itu termasuk orang yang paling kaya di kota Mekah. Paling kaya. Bahkan data menyebutkan sepertiga kekayaan kota Mekah itu milik Khadijah sebelum menikah dengan Rasul. Kaya raya. Tapi setelah menikah habis kekayaan Khadijah. Kemana? Mendanai dakwah suaminya. Ya Pak. Habis. Bahkan ketika mau meninggal, Khadijah menangis. Ditanya, kenapa Khadijah kamu menangis? Insya Allah surga sudah menunggumu. Bukan itu masalahnya, bukan. Kenapa? Di saat saya mau meninggal ini, tidak ada lagi harta yang bisa aku tinggalkan untukmu. Masya Allah. Bahkan yang lebih mengharukan Rasulullah, nanti kalau kamu akan menyeberang parit, tidak ada, menyeberang sungai, tidak ada paritnya. Gali kuburanku, jadikan tulang-tulangku ini jadi parit untuk menyeberang. Masya Allah Pak, ada nggak Pak istri model gini sekarang? Kalau Khadijah menghabiskan uangnya untuk mendanai dakwah suaminya, lah sekarang banyak istri menghabiskan. Beda rumus. Ya Bu ya, enggak di sini, enggak di mana lah itu, di mana. Di sini mah enggak ya Bu ya. Enggak beda. Kalau Khadijah dulu menghabiskan uangnya, menghabiskan hartanya untuk mendukung dakwah suaminya, mendukung perjuangan suaminya, Masya Allah. Nah sekarang Allahu Akbar. Ya. Itu satu Pak. Maka wajar kalau Rasul tidak yakin akan ada orang yang bisa menggantikan Khadijah. Itu Pak.
Yang kedua, Khadijah itu selalu bisa menenangkan Rasul, Pak. Masalah besar luar rumah, macam-macam masalah, pulang ke rumah nyes. Kayak masuk kulkas, adem. Kenapa? Ada Khadijah yang selalu bisa menenangkan, memberikan solusi, menyelesaikan masalah. Luar biasa, Pak. Khadijah dulu. Kalau sekarang bukan menyelesaikan masalah. Enggak di sini, Pak, enggak di sini. Di manalah itu? Ya, Pak. Maka wajar Rasulullah hampir, Pak, dia hampir tidak berniat nikah lagi. Kenapa? Merasa tidak yakin akan ada orang yang bisa menggantikan Khadijah. Itu, Pak. Pilar ekonominya wafat, penasehatnya wafat. Wajar secara manusiawi Rasulullah berada di titik kedukaan yang mendalam. Gelap rasanya, gimana meneruskan perjuangan. Ancaman penduduk Mekah luar biasa, ekonomi pun terpuruk. Bagaimana meneruskan? Wajar secara manusiawi Rasulullah dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Menjawab inilah Pak, Allah mengisra mi'rajkan Rasul. Menjawab dua masalah besar. Apa Pak jawabannya? Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Coba jawabannya. Bapak dan saudara sekalian, dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan, Muhammad, kalau bahasa-bahasa bebasnya kita, tempat yang kamu lewati Isra wal Mi'raj itu, rutenya Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha, segitiga emas ini, wilayah itu kami berkahi. Alladzi barokna haulahu. Itu, Pak. Apa makna berkah di situ? Pertama, ya ada dia melihatkan di langit pertama ketemu Adam dan seterusnya, Pak, ya. Pertama, Allah menceritakan kepada Rasulullah, Rasul Muhammad, di wilayah yang kamu lewati itu, dulu sebelum kamu, sudah kami utus puluhan bahkan ratusan nabi dan rasul antara Mekah dan Palestina. Sebelum kamu dulu sudah kami utus puluhan bahkan ratusan nabi dan rasul. Ya, Pak. Dan mereka pun menghadapi tantangan dakwah yang tidak kalah beratnya dengan yang kamu hadapi sekarang. Lihat Musa menghadapi Fir'aun, lihat Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Begitu seluruh nabi punya tantangannya masing-masing, tapi mereka menang. Kenapa? Ada jaminan keamanan, kemenangan Allah yang memberikan jaminan perlindungan dan semuanya. Allah sekarang penjaminnya. Sedang bahasanya, Bapak, nggak usah khawatir Muhammad, walaupun Abu Thalib sudah wafat. Tenang. Kalau selama ini kamu merasa dalam perlindungan Abu Thalib, sekarang Allah langsung yang akan memberikan perlindungan, memberikan jaminan keamanan, bahkan jaminan kemenangan. Selesai satu masalah. Itu berkah. Ya, Pak, ya? Kalau kita baca Pak, surat Ar-Rum, tentang Romawi itu, Pak. Romawi itu, Pak, bangsa dan negara adidaya kayak Amerika sekarang lah, kira-kira gitu. Dikabarkan langsung, Muhammad, jangankan Quraisy, Mekah kecil, Romawi itu bisa kamu hancurkan, bisa kamu kalahkan. Masya Allah, Pak, tenang. Kenapa? Kalau kemarin tenang karena ada Abu Thalib, sekarang Allah langsung yang memberikan jaminan keamanan, bahkan jaminan kemenangan. Ya. Contohnya, Pak, ketika perang Badar, dalam hitungan tidak ada alasan Islam untuk menang, Pak. Tidak ada alasan. Ya, Pak, tidak ada alasan. Kalau hitungan horizontalnya kalah telak, jumlah sepertiga dari pasukan musuh, mereka 1000, Islam 300. Kelengkapan peralatan perang mereka lengkap, di pasukan Islam tidak nyampe separuh yang pegang senjata, yang bawa kuda cuma 75 orang, lah sisanya ngerame-ramein. Coba, Pak,
hanya siap ke medan tempur saja, senjata enggak pun segala macam. Lah mereka lengkap, udah 3 kali lipat, pengalaman perang ada, senjata lengkap, lah pasukan Islam. Tapi buktinya dimenangkan oleh Allah. Itu Pak. Ini merupakan terapi mental Pak, luar biasa. Selesai satu masalah. Yang kedua, apa masalah yang kedua? Pilar ekonomi. Wafatnya Khadijah. Apa? Alladzi barakna haulahu, kata Allah. Muhammad, di tempat itu kami berkait. Yang kedua apa? Betul, di atasnya padang pasir tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi Allah persiapkan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, menjamin kemakmuran, menjamin kesejahteraan umatmu di masa yang akan datang, yaitu minyak bumi. Masya Allah. Lihat Pak, negara-negara Timur Tengah rata-rata kaya karena memiliki minyak bumi, ya Pak. Dan negara-negara yang berpenghasilan minyak bumi rata-rata kaya, kecuali masa kayak gitulah. Tapi faktanya memang begitu. Coba di Qatar Pak, di Qatar pernah saya baca itu, Qatar itu bayi baru lahir saja Pak, sudah dipersiapkan rumahnya. Bayi baru lahir, rumahnya dipersiapkan. Di Indonesia sudah punya anak, belum punya rumah. Hebat ya? Itu faktanya begitu. Di Brunei Darussalam tuh, negara kemarin sore Pak, pengangguran saja dijamin hidupnya. Pengangguran. Dan di Indonesia pegawai tidak dijamin. Buktinya masih korupsi-korupsi itu nah. Apa yang salah? Kalau bicara sumber daya alam, tidak ada alasan Indonesia miskin, tidak ada alasan. Ya Pak ya? Di atas buminya. Dulu Pak, waktu kecil kalau kita makan mangga Pak ya, dia kecup-kecup isinya itu Pak. Saya dulu kalau mak saya mengkumpas mangga, mak jangan habisin mak, terus kecup-kecup. Habis kita kecup, kita lempar, tumbuh. Itu suburnya Indonesianya. Di lautnya, ikannya, permatanya luar biasa. Di gunungnya, segala macam. Di perut buminya, Masya Allah, tidak ada alasan untuk miskin. Ya Pak, apa yang salah? Ya terserahlah. Jadi saya keterusan pulang ngomongnya gak enak ini. Itu Pak. Ya kan? Itu. Selesai. Bahkan Pak, ini berkah yang keduanya, Arab Saudi. Kalau kita, negara kita ini pengen dikunjungi orang banyak dari luar negeri Pak ya, gimana caranya itu Pak? Bikin event. Jadi tuan rumah SEA Games, tuan rumah ASEAN Games, gitu kan Pak ya? Ada event-event internasional. Lah Arab Saudi nggak perlu pakai event-event. Setiap tahun rebutan orang ke Arab Saudi. Apa itu namanya Pak? Haji, umroh, nakidah. Bawa uang semua orang ke Arab Saudi itu Pak. Kaya raya, hotel mereka nggak pernah tutup, nggak pernah kosong. Ya, jajaran mereka. Apalagi kalau Indonesia pulang dari tanah, wih Pak, 2 koper oleh-oleh itu. Ya, belanja. Kalau negara kita pengen dikunjungi orang banyak, bikin event ASEAN Games kek, SEA Games kek, juara dunia apa, ngundang orang formula apa kan itu. Nah, ngundang orang. Itu pun nggak seberapa yang datang. Arab Saudi nggak perlu. Cukup ada haji yang berjutaan tiap tahun Pak orang ke sana. Yang umroh setiap hari, Masya Allah. Sekarang kata teman-teman, umroh kayak haji ramenya. Masya Allah Pak, terjamin kemakmuran. Selesai pula masalah kita. Inilah Allah mengisra mi'atkan Rasul untuk menjawab 2 masalah besar ini. Selesai. Itu Pak. Maka Rasulullah turun semangat luar biasa. Enggak tuh Pak ya? Kita sampai jam berapa ini? Makasih Pak. Suara saya ini sudah begini Pak suaranya. Ya kita sampai jam 1 Pak ya. Setuju? Tapi janji Pak, jangan melipir satu, yang sisa ketua masjid nanti. Ya Pak, itu untuk Rasulullah Pak. Sekarang yang kedua, bagi umat saat itu Pak, pengikut Rasulullah.
peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan tes case awal, ujian awal keimanan umat terhadap kerasulan Muhammad. Itu Pak, ujian awal. Kenapa? Begini, Rasul itu terkenal dengan sifat al-aminnya, jujur, seumur hidup tidak pernah berdusta, dan diakui oleh seluruh manusia. Bukan hanya orang Islam, sahabatnya, orang kafir pun mengakui Muhammad orang jujur. Maka apapun yang diceritakan Rasul pasti benar. Itu dulu Pak, ya kan, diakui. Apapun yang diceritakan yang bersumber dari Rasul diakui benarnya. Itu dulu begitu Pak, al-amin. Lah sekarang teruji keyakinan itu ketika Rasulullah bicara sesuatu yang irasional saat itu. Coba Pak, Isra Mi'raj ini bukan persoalan tafsirnya Pak. Kalau tafsir kan pakai subhana, berarti kan ini maha suci Allah. Dia ikut selesai di situ Pak. Tapi ketika bicara logika, coba kita bayangkan Pak, perjalanan dari Mekah ke Palestina, kalau pakai kendaraan saat itu onta, itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Ya Pak ya, balik kalau PP 2 bulan. Lah ini Rasul cerita dari Mekah ke Palestina, bahkan ke Sidratul Muntaha cuma separuh malam. Gimana bisa membenarkan itu? Ini irasional. Saat itu Pak, teruji keyakinan umat terhadap ke Rasul ketika Rasul bercerita sesuatu yang susah untuk diterima oleh nalar. Saat itu Pak, saat itu susah untuk diterima. Maka penduduk Mekah Pak terbelah jadi 3 mensikapi peristiwa Isra wal Mi'raj. Pertama, kelompoknya Abu Jahal. Ada nama Abu Jahal sini? Ya kalau Pak selip nama itu kan. Dulu ada Abu Jahal, sekarang ada Abu Abu Janda. Ngelihat mukanya dia mules. Belum dia ngomong Pak. Nah, Abu Jahal mules saya. Ya Pak ya. Bagaimana Abu Jahal? Dia menolak mentah-mentah cerita ini Pak. Mendustakan cerita ini. Bahkan tidak sampai di situ, Abu Jahal proaktif memprovokasi penduduk Mekah. Ini ingin menunjukkan Muhammad itu seorang pendusta. Itu Pak. Luar biasa Abu Jahal. Kalau politik sekarang Pak, digoreng. Isu ini digoreng habis sama Abu. Kesempatan emas, meragukan, menjatuhkan Rasul di depan umatnya. Ini dimanfaatkan betul oleh Abu Jahal. Ya. Jadi politik begitu dari dulu, Pak. Nggak sekarang aja. Nyari-nyari celah salah lawan. Itu dari dulu Pak. Utang 50 miliar lah gitu. Macam-macam itu. Dibenturkan, teman dekat jadi pecah. Aduh domba dari dulu Pak, karena memang kita ini 350 Pak dijajah Belanda. Wajar kalau warisannya masih ada itu. Ya, termasuk ini. Nah kata Abu Jahal, ini kesempatan ini untuk mempengaruhi umat, bahkan sampai lingkaran paling dekatnya Rasul akan dipengaruhi oleh oleh Abu Jahal. Ya Pak, kelompok pertama. Kelompok kedua Pak, umat Islam yang maaf imannya belum ya begitulah, terkena provokasi Abu Jahal. Tidak sedikit Pak umat Islam yang naudzubillah kembali murtad terkena provokasi ini. Kenapa? Tidak dipercaya Nabi, dipercaya nggak masuk akal. Gimana ini? Kena pula provokasi. Nah yang ketiga ini Pak, siapa dia? Abu Bakar. Sampai disusul oleh Abu Jahal di rumahnya Abu Bakar. Ini kesempatan, kalau Abu Bakar kena, selesai. Ini orang kepercayaan, orang terdekat. Kalau Abu Bakar sampai kena provokasi Abu Jahal, selesai. Sampai rela Abu Jahal ngejemput Abu Bakar di rumahnya. Jemput. Jadi nutupnya nih kok. Gitu Pak, dibawa. Sampai penduduk Mekah bengong. Tumben-tumbenan Abu Bakar sama Abu Jahal jalan bareng. Ini musuh bebuyutan jalan bareng. Pemandangan aneh, dibawa. Nah, kira-kira begini Pak, dengerin tuh, teman lo cerita. Dengerin. Cerita apa? Dengerin.
ceritalah. Nah, gimana? Tapi Abu Bakar Pak, tidak cepat mendekat kepada Rasulullah. Coba sih ceritakan dikit saja tentang Palestina. Kan penduduk Mekah ini suka ke Palestina. Dagang atau apa, mereka biasa ke Palestina. Coba ceritakan dikit. Digambarkan Allah Palestina. Gerbangnya begini, bentuknya begini. Nah, kata penduduk Mekah, benar nyampe nih ke Palestina. Berarti benar Muhammad ke Palestina. Kenapa? Ternyata ada semua. Yang dia ceritakan itulah yang kami lihat. Berarti benar. Ya Pak ya? Disitulah Pak keyakinan Abu Bakar berbalik arah dia. Apa kata dia? Kalaupun analoginya Pak, kalau tembok ini kita lihat putih dan Rasul bilang hitam, saya akan katakan hitam. Saya akan dustai pandanganku sendiri, membenarkan pandangan Rasulullah, walaupun yang saya pandang beda. Tembok ini menurut saya putih, tapi Rasul bilang hitam, saya akan hitam. Nah, kata Abu Jahal, gak kena ini. Umpannya gak kena, malah berbalik arah. Semakin yakin orang dengan kerasulan Muhammad. Ini kenapa Bapak saudara sekalian? Sekarang Bapak, upaya orang untuk membenturkan, membuat umat ragu dengan kebenaran ini, ragu dengan Quran. Hati-hati Pak sekarang. Program sekarang ini memang mereka tidak membuat kita menjadi naudzubillah Pak, pindah agama enggak. Tapi setidaknya membuat umat jauh dari Quran. Caranya apa? Dibuat ragu. Caranya apa? Benturkan Quran itu. Dengan apa Pak? Pertama, hati-hati ini. Orang mencoba membenturkan Quran dengan logika, dengan akal. Ya Pak. Kalau masuk akal, terima. Nggak masuk akal, minggir Quran. Itu Pak. Banyak sekarang. Ini kan Allah tegur Pak orang Yahudi itu. Jadi Al-Baqarah. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kan Allah negur orang Yahudi. Apa kata Allah? Apakah setiap rasul yang diutus kepada kalian membawa satu ajaran, membawa satu konsep yang tidak masuk akal kalian, tidak sesuai hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri di hadapan Rasul itu. Wa fariqan kadzabtum, ada sebagian Rasul yang kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun, bahkan ada nabi Rasul yang kalian bunuh. Hanya karena nabi dan Rasul membawa ajaran yang tidak sesuai hawa nafsu kalian. Tadi ini Pak. Sekarang pun seperti itu. Lihat Pak, misalnya waris. Laki-laki dapat berapa bagian Pak? 2. Perempuan 1. Ribut lagi. Akikah, laki-laki kambingnya, perempuan diangkat lagi. Nikah, perempuan mesti wajib dengan walinya. Laki-laki nggak perlu, di mana-mana bujang laki itu. Boleh nggak Pak nikah datang sendiri dia? Boleh, apa masalahnya? Ya Pak ya, perempuan nggak boleh. Perempuan ditinggal suaminya meninggal, boleh nggak langsung nikah? Boleh nggak? Boleh. Suaminya meninggal, baru dikubur, langsung nikah boleh? Nunggu iddah. Laki-laki ditinggal istrinya meninggal, boleh nggak langsung nikah? Boleh. Apa masalahnya? Dari nguburin istri, selesai nguburin istri, pulang ke rumah, ada calon pengantin, langsung nikah, boleh? Boleh. Ya jangan ngomong perasaan dulu, ini hukum. Gugat lagi. Macam-macam Pak. Artinya apa? Mereka ingin menunjukkan bahwa Islam itu agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Itu Pak. Intinya itu. Ya. Dibenturkan dengan logika. Bahkan sekarang Pak, sedang ada wacana khotib Jumat itu perempuan daripada laki-laki. Mending perempuan yang profesor, doktor itu. Mulai Pak wacana.
Kenapa? Mereka coba membenturkan Islam itu dengan logika, dengan akal. Maka muncul Pak neoliberal, jil, jaringan Islam. Masya Allah Pak, hati-hati kita. Tidak usah yang tinggi-tinggi Pak kajiannya, Bu. Yang dibasuh ketika wudhu, yang mana Ibu? Muka, tangan, kepala, kaki, ya Bu ya. Dibasuh anggota wudhu ini Pak. Masih basah anggota wudhu ini. Ketika kita berangkat ke masjid mau sholat, di pintu masjid terjadi kontraksi dadakan di perut Pak. Yang kanan menekan, kiri mendorong, tengah memutar, semakin ditahan, semakin nyaring bunyinya. Apakah itu? Ya Pak ya. Kalau yang gemuk pepet. Kalau yang kurus kayak ban pecah, ces. Ya Pak. Coba Pak. Kita sudah berwudu dan basah, masih basah anggota wudu. Tiba-tiba keluar angin, ces sedikit anginnya. Apa yang terjadi Pak? Batal. Apa yang kita lakukan? Wudu. Coba Pak pakai logika. Yang terkena najis bagian mana Pak? Bagian situ. Yang kotor bagian situ. Kenapa ini lagi dibasuh-basuh? Yuk, Profesor, logikain. Kalau pakai logika, ya udah masuk kamar mandi bersihin aja, selesai. Maka orang terbalik Pak. Udah kentut, bekas kentutnya nggak dibersihin, yang nggak kena dibersihin lagi coba. Nggak cebok, dah langsung untuk lagi dia. Coba, di mana logika? Coba ya. Nggak usah yang tinggi-tinggi ngajinya. Apa kata Khalifah Ali bin Abi Thalib? Kalau memang Islam itu mesti sesuai dengan logika, di mana letak logikanya mengusap sepatu? Sepatu yang kotor Pak, bagian bawah, yang injek macam-macam, diusap bagian? Di mana logikanya? Ya kadang-kadang benar juga Pak, kita referensi Abu Nawas. Ya Pak ya. Abu Nawas kan legenda itu Pak, nggak pernah kejadian. Cuma ada Pak, Abu Nawas jangan ditiru. Dia ngimami salat jenazah sujud. Ditanya, oh ya Abu Nawas, kenapa sujud? Khusus jenazah ini kita sujud. Kenapa? Dia banyak dosanya. Jangan tuh Pak. Yang ditiru yang ini. Tapi ada Pak yang benar juga. Ketika raja nanya, Abu Nawas, seluas apa ciptaan Allah itu? Ya seluas pikiranmu Raja. Loh kok bisa? Ilmu Allah, ciptaan Allah itu tidak terbatas. Sedangkan akalmu terbatas. Mana mungkin sesuatu yang terbatas dapat mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Logis. Ibu punya karet gelang, tarik, ya segini jadinya. Ibu ya. Coba kalau ibu paksa karet gelang itu mengukur tembok ini sama tembok itu, apa yang terjadi? Putus. Itulah akal manusia. Kalau akal manusia memaksa untuk mengukur ayat Allah, menguji ayat Allah, stres. Tujuhnya stres. Itu Pak. Ya kalau kita mau lagi Pak, kalau ke laut sekali-sekali Bu, celupkan air, telunjuk di laut, celupkan. Berapa yang nempel Pak? Berapa yang nempel? Itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan ilmu Allah seluas lautan itu, gimana ngukurnya? Coba, masih mau mendewakan akal itu. Maka ketika akal tidak, sudah cukup yakini saja. Tidak perlu kita mengotak-atik sesuatu yang sudah qot'i, sesuatu yang sudah syar'i, sudah. Ya Pak. Kalaupun mau cari hikmahnya, boleh. Kenapa gerakan salat begini? Cari hikmahnya benar. Sujud, Masya Allah Pak. Orang mengkaji kenapa gerakan salat mesti seperti ini. Oh, satu-satu gerakan dipelajari, ketemu. Sujud saja Pak.
Ada urat saraf yang gak dilewati darah kecuali waktu sujud. Ya Pak. Yang kedua, kalau kita posisi duduk begini Pak atau berdiri, kemampuan jantung memompa darah ke otak itu hanya 20% dari yang dibutuhkan. Tapi ketika sujud, posisi jantung lebih tinggi dari kepala, sempurna darah ke otak. Sehat. Itu hikmah. Dan seterusnya. Ya. Jadi jangan diukur dengan logika. Yang kedua, tidak sedikit juga dibenturkan dengan perasaan. Hati-hati Pak. Ada ayat yang paling gak disukai ibu-ibu. Mau saya bacakan? Janji setelah ini suka. Janji. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jika kamu khawatir terhadap hak-hak anak yatim, maka nikahilah olehmu wanita itu 2, 3 atau 4. Setuju? Kenapa nggak setuju Bu? Hah? Kenapa nggak setuju? Ya gitulah. Nggak ada lah. Pokoknya gitulah gitu aja. Ya Pak. Ya bukan hanya masalah itu Pak. Orang kaya nggak mau bayar zakat pun karena soal itu. Enak aja. Saya nyari siang malam peras keringat banting tulang. Si miskin tinggal makan. Nah stres pula satu. Ada yang begitu Pak. Kadang ngukurnya pakai itu. Mending dibuang bekasihin orang. Masya Allah. Kenapa? Terperangkap dengan perasaannya sendiri. Lah Islam tidak begitu Pak. Apa kata Rasulullah? As-sam'a wa ta'ata hakun wajibun alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa idza umiru bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Mendengar dan taat kewajiban setiap muslim fima ahabba, baik terhadap sesuatu yang dia sukai, wa kariha yang dia benci sekalipun. Ya Pak ya. Sepanjang tidak diperintahkan kepada maksiat, tidak ada alasan mukmin, tidak ada jawaban mukmin kecuali sami'na wa ata'na. Itu Pak, karakter mukmin mendengarkan ayat, karakter mukmin mendengarkan sunnah Rasulullah, satu jawabannya sami'na wa ata'na. Itu mukmin. Kalau Yahudi sami'na wa asoina. Yahudi Pak mendengar tapi nggak taat, tapi masih mau mendengar. Ada poinnya tuh. Yahudi. Ya Pak ya. Maaf ini. Belum tentu kita lebih baik dari. Coba. Mukmin sami'na wa ata'na. Yahudi sami'na wa asoina. Kami dengar Musa. Tapi apa kata jawabannya? La nu'mina laka hatta narallah jaratan. Jangan harap kami percaya sebelum kami melihat wajah Allah dengan jelas. Itu bentuk Pak. Mereka dengerin Musa bicara, tapi mereka bantah. Kami nggak taat, tapi fair. Lah Islam hari ini, kira-kira apa Pak? Sami'na wa ata'na, nggak nyampe. Sami'na wa asoina lewat. Apa Pak kira-kira itu di tengah-tengahnya? Sami'na wa fikirna. Kami dengar Pak Ustaz, tapi pikir-pikir dulu. Gitu Pak sekarang ini. Ngaji manggut, pulang. Terserah kita. Gitu tuh Pak. Tapi masih bagus Pak. Masih mendengar, masih mikir. Tapi banyak orang hari ini Pak. Jangankan sami'na wa ata'na. Sami'na aja udah nggak mau. Diundang pengajian beribu alasan, mak gato. Diundang untuk mendengarkan ayat Allah, diundang untuk mendengarkan, nggak datang, nggak mau, sekedar mendengar saja nggak mau. Kalah sama, serahlah itu. Itu, ya. Yang ketiga Bapak, tidak sedikit orang sekarang membenturkan Islam dengan adat istiadat. Ya. Saya tidak anti adat Pak, tidak menentang budaya, tidak menentang istiadat, enggak.
tapi ukur adat itu dengan syariat. Itu saja. Ya Pak ya. Kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, jalankan. Tidak ada masalah. Tapi kalau adat itu nyata-nyata bertentangan, nah kita berada di pilihan. Sekarang Bapak beli peci. Kekecilan pecinya. Tapi Bapak senang dengan peci ini. Apa Pak langkah yang Bapak ambil? Bapak beli peci. Kekecilan. Tapi Bapak senang dengan pecinya. Pecinya yang Bapak ganti sesuai kepala Bapak, atau kepala Bapak yang Bapak pangkas biar sesuai sama pecinya. Milih mana Pak? Coba sederhana Pak analoginya antara adat dan itu. Bapak beli peci ini, mungkin warisan lah, peci warisan dari leluhur, dipakai Bapak kekecilan nakidah makesok tupung. Ya Pak, pilihannya ada dua, ganti pecinya atau kepala yang kita pangkas biar sesuai ukuran peci. Pilih mana Pak? Ganti peci. Itulah Pak adat, ukur dengan syariat. Jangan syariat yang Bapak kurangi, sesuaikan dengan adat. Adatnya sesuaikan sama syariat. Gitu. Coba. Banyak orang lebih takut melanggar adat ketimbang melanggar syariat. Lebih takut melanggar kebiasaan ketimbang melanggar aturan. Yuk. Jadi jangan kita terperangkap di situ. Ya banyak kok adat yang sesuai. Bisa pakaian Pak. Silakan Pak. Pakaian adat kalau mau dipakai ketika pengantin Pak ya. Pakai siger silakan. Tapi tetap menutup. Itu saja masalahnya. Jangan gara-gara masang siger atribut itu aurat dibuka. Jangan. Itu ya. Atau analogi lain. Membeli kacamata dengan menjual mata. Kan kacau itu Pak. Keren pakai kacamata hitam gantung dibuka picek. Rupanya dia beli kacamata itu ngejual matanya. Itulah kira-kira Pak ya. Terakhir Bapak, terakhir. Bagi kita hari ini Pak, Rasul bawa oleh-oleh. Mi'rajnya orang mukmin itu sholat. Dia Bapak. Rasul Pak. Kalau mendapatkan keburukan dia langsung minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau berikan ini pada umatku. Itu Pak. Tapi kalau dapat kebaikan, berikan kepada umat. Termasuk Mi'raj. Bahkan dialog di Sidratul Muntaha itu diabadikan jadi bacaan salat ketika tahiyat. Itu Pak ya. Nah saya titip saja Bapak saudara sekalian. Apa kata orang-orang bijak? Perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Pasti itu. Ya Pak ya. Nah begini Bapak saudara sekalian. Salat itu Pak, kewajiban mutlak tanpa syarat. Kenapa? Tidak ada satu alasan pun dibenarkan untuk meninggalkan salat, dan tidak ada satu ibadah pun yang bisa menggantikan salat. Tidak ada. Coba bandingkan dengan yang lain. Puasa. Kita sedang berpuasa. Tiba-tiba sakit perut, diare. Pergi ke dokter, kata dokter, aduh Pak, ini bahaya ini. Kalau Bapak teruskan nanti Bapak dehidrasi. Jadi gimana dok? Batalkan puasanya. Boleh Pak batal? Batalkan. Nanti sembuh puasa lagi. Uzurnya permanen. Sudah tua atau penyakit menahun, udah nggak usah puasa, bayar fidyah. Ada solusi. Ya Pak. Zakat, dihitung-hitung harta, tidak cukup nisab haulnya. Ya udah nggak usah bayar zakat, infak sedekah yang ada batas minimal maksimal. Bisa. Haji, tidak mau, ya sudah nggak usah haji. Selesai. Tapi sholat tidak ada kata-kata bagi yang mampu. Alasan sakit, solu qaiman, fa illam tastati, pakai dan seterusnya. Sholat itu berdiri. Ya Pak ya, nggak sanggup duduk, nggak sanggup tidur, miring kanan, nggak juga terlentang dengan isyarat. Ya Pak ya, mata bayangkan gerakan sholat itu, hati baca bacaan sholat. Tidak bisa lagi, umumkan. Susah amat. Nanti juga disolatkan. Bahkan terhormat di depan dia Pak. Orang di belakang imam, di depan imam.
Tenang aja itu. Ya Pak ya. Ada lagi alasan sibuk. Saya ini wanita karier. Saking karirnya Pak. Jam 8 meeting, 10 meeting, 11 meeting. Nggak selesai-selesai. Apa kata Quran? Saya singkat Pak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban atas tiap-tiap mukmin yang sudah Allah atur waktunya. Dijamin. Tidak ada satupun waktu sholat yang mengganggu aktivitas kita. Justru hidup kita akan teratur kalau mengikuti jadwal sholat. Coba cek Pak, mana sholat yang mengganggu? Subuh, jam berapa Pak subuh? Jam berapa Bu subuh? Jam 5. Telat berarti Bu. Setengah 6, parah lagi. Setengah 7, duha Ibu. Jam 5 kurang seperempat. Ada nggak Pak kantor buka setengah 5? Ada, kantornya Mak Lampir. Sekolahnya Gerandong, tidak ada tuh. Tidak ada. Bayangkan Pak iramanya. Sebelum kita mencari dunia, sebelum kita berhadapan dengan dunia, menghadap dulu kepada pemilik dunianya. Masya Allah Pak. Ya Pak. Zuhur. Kalau kita kerja dari pagi sampai siang Pak, sudah capek, organ tubuh kinerjanya turun, mata mulai ngantuk, pikiran nggak fokus, lapar, istirahat zuhur. Ya Pak ya, plus minus jam 12. Ya Pak ya, maka kalau wudhu itu Pak, ada ulama yang mewajibkan tadli itu Pak, disentuh, anggota itu disentuh Pak, diginikan benar muka itu, telinga beginikan benar. Ya Pak ya, kenapa? Ternyata ujung-ujung jari ini mengaktifkan kembali urat-urat saraf di tubuh kita Pak. Tersentuh semua. Yang mentang-mentang pakai keran Pak ya. 1, 2, 3. Tuh, 2. Ya Allah. Yang kakinya. Nah, sambil ngobrol lagi. Bagi bapak-bapak, ditarik pecinya. 1, 2. Ya Allah, wudhu model apa? Ya Pak ya. Sentuh. Asar wayahnya aktivitas dunia berhenti. Maghrib ayam saja pulang Pak maghrib itu. Mana ada yang pulang isya? Disiplin ayam itu Pak. Sebelum maghrib kumpul, zikir nunggu azan. Apa ya? Ayam. Isya, Masya Allah Pak. Kita tutup aktivitas dunia, menghadap lagi ke pemilik dunia. Habis isya tidur. Masya Allah Pak. Mana waktu salat yang mengganggu? Tidak ada. Ya Pak. Ada lagi di perjalanan. Gimana Pak Ustadz? Kami naik bis setengah 12 berhenti. 12 kurang seperempat jalan. Gimana kami zuhur? Setengah 6 berhenti. Jam 6 kurang jalan. Gimana kami maghrib? Nggak usah repot. Idza darabtum fil ardi falaisa junahun an taqsuru shalah. Jika kamu dalam perjalanan, tidak salah bagi memengkosor sholat. Ada jalan keluarnya. Ya Pak, duduk di bis tuh Pak. Allahu Akbar Allah. Nah, tayamum sekali. Zuhur 2 rakaat, tayamum lagi, asar 2 rakaat, selesai. Maghrib, tayamum lagi. Bisa apa masalah? Tidak ada. Ya Pak ya, Allah berikan juga. Bahkan perang berkecamuk tetap wajib sholat. Namanya sholat khauf. Ya Pak. Nah, bagi bapak-bapak, ada laki-laki nggak di sini? Ya nah, hanya kalau saya salah lihat. Laki-laki itu Pak, sholatnya pertama tepat waktu, 2 berjamaah, 3 di masjid. Tidak ada ceritanya laki-laki dewasa itu sholat 5 waktu di rumah kalau tidak ada uzur. Uzur pun yang dibenarkan oleh syar'i, bukan uzur-uzur sendiri. Kadang-kadang gregetan saya Pak. Kalau ikuti paham Ibnu Taimiyah Pak, berat itu. Laki-laki dewasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh syar'i tidak berjamaah di masjid sudah melakukan satu perbuatan dosa. Dosa tidak berjamaah tanpa uzur. Itu Pak. Ya Pak ya. Usahakan. Ada kiriman teman Pak. Akhirnya tetanggaku ke masjid juga. Senangnya saya Pak. Gimana cara menggiring orang ke masjid? Hari pertama, Pak, ayo sih Pak kita ke masjid. Maghrib lewat. Apa kata Bapak ini? Duluan ya, titip salam. Titip salam melunjak.
Dikiranya siapa di masjid itu titip salam. Hari kedua, ayo sih Pak kita ke masjid. Toh di rumah sholat, di masjid sholat. Kalau ke bapak ke masjid, bonus, banyak bonus. Langkah kaki sudah dihitung. Masuk masjid kaki kanan sudah dihitung, baca sudah dihitung. Masuk banyak bonus kalau ke masjid. Santai pula dia jawab, Pak. Udah sih Pak, ibadah masing-masing. Neraka masing-masing. Ya Allah ini. Nah yang terakhir Pak, senjata ampuh dia keluarkan apa? Dia bangun tengah malam khusus mendoakan tetangganya. Ya Allah, antarkan tetanggaku itu ke masjid. Ya Allah, kumohon ya Allah, benar dikabulkan Allah Pak. Besoknya tetangga itu ke masjid dengan cara terhormat digotong. Apa nunggu digotong baru ke masjid? Siap-siap aja. Ya Pak ya. Kalau masjid bisa ngomong, ya Pak ya. Kalau yang dibawa jenazah ke masjid ini Pak, memang ini orang 5 waktu di masjid, sedih Pak masjid ini. Ya Allah Bapak ini yang meninggal. Nanti zuhur nggak kesini lagi, asar nggak kesini lagi. Waduh, kata masa kehilangan masjid Pak. Tapi kalau dibawa jenazah nggak pernah ke masjid. Nah lo yang mati kan gitu masjid. Lo hidup nggak pernah kesini lo, mati lo baru kesini lo. Emang gua apaan? Ya Allah masjid marah Pak masjidnya, singgung. Jadi Bapak saudara sekalian, kata orang lagi Pak, jangan sedih karena hilang sendal di masjid, tapi sedihlah kalau sendal kita tidak pernah ada di masjid. Ya Pak ya, nggak usah pikirin Pak, oh hilang sendal, nggak usah sedih karena sendal kita hilang di masjid, tapi sedihlah karena sendal kita nggak pernah ada di masjid. Ya Pak ya, nah mudah-mudahan Bapak saudara sekalian, kita di momentum ini karena ya, Isra Mi'raj ini mari kita perbaiki, sempurnakan sholat kita, apapun kekurangan. Kenapa? Perbaiki sholatmu, insya Allah akan perbaiki hidupmu. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.